Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para youtuber semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga di malam hari ini, saat saya membuat video ini, kalian dalam kondisi sehat selalu, kondisi prima tentunya di masa-masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah ya. Jadi di malam hari ini akan coba saya bagikan video seputar baterai charger ya. Jadi mungkin lebih tepatnya ini akan mereview saja. Mereview produk baterai charger yang termasuk baru. Dari mana itu? Dari merek Ford ya. Jadi baterai charger ini di Ford sendiri untuk tipe ini termasuk baru ya. Selain ada beberapa produk baru, itu diantaranya modul auto start dan modul AMF yang informasinya katanya sih satu pabrik dengan brand Smartgen ya. Jadi nanti mungkin kedepannya kalau ada unitnya akan coba saya review satu persatu. Nah di malam hari ini, karena yang ada unitnya ini adalah baterai charger dengan tipe FBC 1224 min 5, jadi ini 5 ampere ya. Adanya ini, jadi ini yang pertama mungkin akan kita review. Jadi varian baterai charger untuk merek Ford ini yang baru itu ada dua tipe ya. Tipe yang pertama yaitu ya ini, tipe yang ini, kemudian tipe yang keduanya itu mirip-mirip Smartgen BAC06A. Pokoknya face-nya seperti Smartgen, cuma beda bentuk dan beda brand tentunya. Kalau Smartgen kan di bodi kalengnya dia ada huruf nimbul Smartgen. Nah sama di Ford juga ada tulisan brandnya yaitu Ford. Warnanya juga sama, hitam bolong-bolong seperti persis seperti Smartgen punya. Karena informasinya lagi-lagi ini katanya sih satu pabrik dengan Smartgen, cuma mungkin ya nggak tahu lah kongsinya itu seperti apa, nggak akan saya bahas di sini. Oke, balik lagi ke Smartgen Smartgen lagi. Baterai charger untuk Ford tipe FBC 1224 min 5. Nah, ini kita akan buka kemasannya seperti ini. Ini ada apa namanya tuh? Ada kayak busanya ya, pengaman karena nah seperti ini sepintas bentuknya gede seperti ini mirip seperti baterai charger lokal ya yang menggunakan trafo konvensional, tapi ternyata di tipe baru ini Smartgen lagi Ford mengeluarkan dimensinya lumayan gede, jadi bongsor ya, nggak tipis. Tapi dia menggunakan teknologi switching atau SMPS. Nah, bisa dilihat dalamnya sepintas tuh. Jadi ada mainboardnya, kemudian ciri khasnya ada trafo yang kecil, switching, kemudian ada beberapa komponen elektronik di dalamnya ya. Nah, itu dia. Intinya teknologi ini adalah menggunakan SMPS atau switching. Nah, ini untuk kemasannya sendiri saya bahas DIN rel ya. Ini bisa DIN rel, bisa diselipkan di rel satu fungsi atau dua fungsi, ini bisa masuk. Kemudian bisa juga menggunakan skrup atau baut ya, langsung di inner panelnya. Ini ada 4 titik untuk pasang bautnya. Kemudian terminalnya masih sama seperti keluaran baterai charger Ford yang lainnya, yaitu ada inputan LAN 220 volt, kemudian ground, kemudian out DC-nya yaitu min plusnya. Nah di sisi mukanya ini yang paling menarik sepertinya dibandingkan dengan merek-merek lokal atau yang menggunakan trafo konvensional. Kenapa saya bilang compare-nya dengan trafo konvensional? Karena
bentuk yang bongsor seperti ini atau tinggi seperti ini kebanyakan merek yang udah itu trafo konvensional, merek lokal itu gedenya seperti ini. Tapi ternyata ini teknologi switching atau SMPS, namun bentuknya saja yang apa namanya, bongsor ya, yang gede dan tebal. Nah, ini fitur yang apa, boleh dibilang agak menarik juga ini ya, ada digital meternya. Jadi nanti kalau sudah di inputin atau nyala di sini, output tegangannya tuh nimbul di sini ya, nimbul di sini. Dan keduanya ini juga nilai plus juga, karena satu tipe ini bisa untuk baterai 12 dan 24 ya. Pastinya kalau 12 itu menggunakan satu aki, kemudian kalau 24 biasanya di genset yang menggunakan 24 volt yaitu 2 aki di seri. Nah, ini tinggal pilih, jadi lebih fleksibel tentunya. Kemudian yang lain fiturnya juga, jika di merek-merek lain itu menggunakan trimmer atau trimpot yang menggunakan obeng. Nah, di tipe ini menggunakan potensiometer ya. Potensiometer yang langsung bisa dijas. Orang awam ini udah tahu ya. Ini output DC adjustment. Nah, ini bisa diputer-puter seperti ini. Nah, kemudian juga tambahan yang lain, ini ada fuse. Nah, fuse di sini adalah proteksi apa namanya, output DC-nya ya. Jadi bukan input AC-nya. Nah, mungkin untuk input AC-nya kalau di luar sih nggak ada, tapi nggak tahu, kita belum buka di dalamnya apakah dia ada proteksi fuse tambahannya untuk input AC-nya atau seperti apa. Kita belum coba bongkar ya, mungkin di lain kesempatan akan kita bedah nih baterai charger ini. Nah, sementara mungkin saat ini nanti review yang ada di face luarnya saja. Jadi ini adalah fuse untuk output DC-nya. Jadi nanti ketika fuse ini putus, ini otomatis kalau baca di katalognya ini mati ya. Jadi outputnya nggak ada, seperti itu. Nah, seperti baterai charger yang lain, khususnya Smart Gen juga ini dilengkapi dengan tuh di situ ya, di dalam ada LED merah dan biru, hijau, merah dan hijau. Itu menandakan power dan charging ya. Jadi posisi power on, kemudian posisi ngecas. Nah, posisi power on itu ditandai dengan lampu hijau seperti biasa, Smart Gen juga tipikalnya seperti itu. Kemudian lampu merahnya menandakan dia posisi ngecas. Nah, seperti itu. Nah, ini informasinya ada di nameplate-nya, ada di depan sebelah sini, brandnya Ford ya, baterai charger dengan model FBC 1224/5, kemudian input voltage-nya 220 volt AC 500 Hz, kemudian outputnya 12/24, jadi bisa 12 bisa 24. Ini menggunakan switchable ini, jadi bisa fleksibel ya. Kemudian current outputnya 5 ampere. Jadi di tipe ini ada dua tipe, 5 dan 10 ampere ya. Nah, kebetulan ini adalah tipe untuk yang 5 ampernya. Pastinya kalau yang 10 ampere ini lebih agak besar lagi kemungkinan ya, karena saya belum lihat juga untuk yang 10 ampernya. Oke, mungkin kita akan sebagai visualisasi tambahan, kita akan coba cek menggunakan tegangan ya. Kita siapkan untuk sumber tegangannya seperti biasa, ini yang selalu setia menemani pengetesan beberapa material atau produk dari Sumber Teknik tentunya. Nah, ini kita akan tes menggunakan tegangan. Ini untuk apa, netralnya kita pasangkan.
kabel netralnya, kemudian kabel fasanya atau L-nya kita pasangkan di posisi L. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba hidupkan ya. Kita akan coba hidupkan ini MCB-nya sebagai power on-nya. Oke. Nah, ini sudah nyala. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini posisinya 12 volt ya, 12,8. 12,8. Nah, ini kita akan coba fuse ini. Fuse ini kalau putus dia akan mati. Nah, seperti ini. Powernya tetap nyala ya, warna lampu hijau tuh nyala. Kemudian kalau fuse DC-nya putus dia akan mati di sini, jadi nggak nimbul. Nah, kita hidupkan lagi. Nah, kemudian ini juga bisa di-adjust nih potensinya nih, posisinya ini middle ya, posisi tengah nih. Ini posisi maksimalnya untuk 12-nya itu 14,0 volt. Kemudian kalau posisi minimnya itu 11,3 volt ya DC. Ini kondisi switch-nya itu posisi 0 atau netral, nggak kemana-mana. Jadi mungkin ilustrasinya ini kan kalau 12 ke bawah harusnya posisi 1. Namun ketika netral pun dia berarti last kondisi, berarti netral dan 1 itu posisi outputnya itu 12 volt ya. Ini karena di posisi 1 juga dia sama ya. Nah, di jas bisa maksimal 14,0 volt output DC-nya. Nah, kemudian kita coba ke posisi 2-nya untuk selektor ininya, jadi memakai 24 volt tentunya. Ini paling kecil itu disetting di 17,8 volt. Nah, ini kalau maksimalnya 28,0 volt ya. Itu dengan kondisi kita buktikan ini ya. Karena nantinya pastinya akan terjadi perbedaan ketika inputnya memang beda juga. Tapi saya rasa karena ini teknologinya switching atau trafo SMPS atau asematik, itu nggak akan jauh beda outputnya. Ini saya sudah siapkan tester untuk memastikan input voltasenya ya. Input voltasenya 220-nya itu 226,3 volt. Ini posisi 2-nya atau 24 volt. Untuk minimalnya yaitu 17,8 volt DC. Kemudian maksimalnya itu 28,0 volt. Saya rasa kalau karena yaitu dia teknologi asematik ini dengan input yang sedikit berbeda, mungkin nggak akan berpengaruh besar di sini. Itu kelebihan teknologi switching atau SMPS ya, atau asematik orang bilang juga seperti itu. Jadi di dalamnya udah didesain sedemikian rupa sehingga teknologi ini tuh biasanya meskipun di sini input voltage-nya range-nya 220 volt, itu biasanya dia bisa, bahkan ada beberapa spek itu 100 sampai 240 volt. Jadi mengeluarkan voltase yang konstan ya. Seperti itu. Itu dirancang seperti itu sih pada umumnya. Seperti itu. Nah, kita akan pastikan benar nggak nih output DC-nya sama dengan yang di visualisasi LED ini. Nah, ternyata nggak jauh beda ya. 20 di tester menunjukkan 28,14 volt. Nah, di display digital ini 27,9 sampai 28,0. Intinya keakuratannya ya nggak jauh beda lah, 0,1. Jadi kesimpulannya ya recommended sih ya, mungkin karena saya juga belum pernah pakai. Ini kebetulan saya beli karena ada pesanan. Jadi sedikit saya review saja ya, nanti kebijakannya atau pilihannya terserah kalian semuanya yang sudah pada ngeliat.
intinya bahwa ini loh, saya ngasih tahu bahwa Ford mengeluarkan produk baru. Nah, salah satunya ini seperti itu. Mungkin dari beberapa baterai charger yang ada di pasaran, mulai dari A, B, C, D sampai Z termasuk ini, itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan atau one choice buat kalian semuanya. Jadi ya kalau mau coba silahkan, sudah ada di pasaran dan dijual bebas tentunya. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya bagikan di kesempatan malam hari ini. Simple, mungkin tidak berbobot, tapi mudah-mudahan saya yakin menambah pengetahuan kalian semuanya tentang produk-produk dari Ford khususnya. Terima kasih. Jangan lupa buat kalian yang baru pada stay tune di channel saya ini, tekan subscribe. Karena subscribe kalian semuanya adalah modal buat saya pribadi agar lebih semangat lagi membagikan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya buat kalian semuanya. Dan mudah-mudahan berkah buat saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tekan like jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa ikutin terus video-video dari channel saya ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini bisa dicas-cas nih. 27,9, posisi 24 nih. Kalau di 12-nya dia maksimal 14,0. Oke. Mantap.